Indonesia kan. Kita datang ke sana gitu, terus dia benerin. Terus kalau di tempat berkuda itu kan supaya nggak mengganggu ketika kita naik kuda gitu. Dan terus banyak ya kalau di toko ketika mereka lagi nyoba, oh mungkin di story kali ya. Mungkin ketika kita lagi mau ngelihat sorban, mereka nyontohin cara ngegunainnya gitu. Kemarin tuh salah satu wishlist juga nggak berkuda, kalau yang pertama mungkin belum sempat atau gimana tuh Kak? Enggak, kan dari dulu kan saya berkuda, diving, tenis, itu aja kan olahraganya nggak ada yang berkembang. Belum lagi pengen coba sepak bola nih. Serius? Enggak, gila, canda. Kayak ojek Enggak, gitu ya? enggak. Jadi cuman ya pas di sana Hasbi ngomong gitu, di sini juga ada berkuda loh Kak, ayo yuk gitu. Ya itu berkuda juga setelah asar, sebelum maghrib gitu. Maghribnya ternyata masih di gurun. Sholat di gurun. Akhirnya sholat di gurun, ngerasain aku belum upload itu. Gimana Sholat di gurun. Wah luar biasa, bener-bener nggak ada Cahaya ya. cahaya, bener-bener tiba-tiba ya, masya Allahnya tuh bulan bagus sekali, nerangin saya sholat itu bener-bener luar biasa banget. Jadi pas kemarin itu alhamdulillah udah selesai di Mekah ya, udah selesai di Mekah. Jadi ketika saya sampai Mekah, saya disambut ada matahari yang indah banget, cahayanya tuh bagus deh, bagus banget. Terus pas kemarin selesai saya berkuda dan itu hari terakhir sebelum kita balik, itu saya dapat bulan yang indah juga gitu. Jadi alhamdulillah gitu, banyak di setiap perjalanan saya pada saat umroh itu Allah kasih cerita yang berbeda. Dan ini lebih lagi baik dari hotelnya, ini dia selalu bikin saya takjub terus perjalanannya gitu. Dan buat saya itu hal yang paling menyenangkan adalah ya ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru gitu kan. Dan memang hal yang kayak gini mungkin kan di setiap kita pasti punya cerita yang berbeda. Kita hari ini aja bisa makan telur, besok bisa nasi kecap doang kan, Allah yang udah tahu semuanya. Jadi ketika saya berangkat dan lain-lain, saya udah berserah sama Allah. Pokoknya aku yakin ini yang terbaik. Pasti mungkin seperti apa sih lihat Turun pesat nggak? Belajarnya Masya Allah banget ya ini. Masya Allah, umrah kedua ini ya emang ada banyak perubahan dari Korban sendiri. Bahkan yang tahalul sebelumnya nggak tahu mau botak gitu, nggak ada omongan mau botak gitu. Tiba-tiba pas ketemu lagi setelah terpisah, saya tahalul udah pisah gitu kan, ketemu lagi botak gitu. Iya. Ya Allah jauh ya. Tapi iya itu makanya aku bilang perjalananku menjadi seorang muslim, Hasbi menjadi salah satu sahabatku yang terus ngebimbing aku gitu. Makanya aku bilang ya bi Allah yang akan balas semuanya gitu. Karena kan banyak hal yang ketika kita berjalan itu kan lu harus banyak yang ngasih tahu kan. Dan terus Hasbi menjelaskan saya itu ringan. Jadi kayaknya otak nggak pengen gitu. Menjelaskan untuk saya ringan. Jadi itu yang membuat saya terus rasa ingin belajar dan rasa ingin tahunya itu lebih lagi. Oh tapi ngerasa lebih tenang nggak sih sekarang, kayak Koko tuh beda gitu ya dari Koko yang dulu, ngerasa gitu nggak sih? Iya pasti, itu pasti banget. Tapi kan kalau saya yang nilai kan akan nggak fair karena kita tiap hari sama badan kita kan. Orang lain kan mungkin yang melihat. Tapi buat saya kan juga selain itu juga bertambahnya usia juga ya, bertambah kita ingin dewasa juga kan. Makanya ketika kita bertambahnya usia, yang kita pengen adalah ya bertambah dewasa, lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi. Dan apapun itu buat saya bertambahnya usia ya bukannya semakin kekanak-kanakan gitu. Total 10 hari. 9 hari. Hari ini lebih singkat dari kemarin karena iya. juga ini berangkat juga mampir Turki dulu kemarin. Iya, mampir ke Turki, terus Mekah, Madinah gitu 9 hari. Bedanya sekarang langsung umrah, kalau kemarin kan Madinah dulu. Jadi umrahnya di pesawat, mikotnya di pesawat kemarin. Iya, jadi ditukar supaya on fire-nya landing langsung Mekah gitu. Karena kemarin kan kita on fire Madinah tuh ya. Iya. Di Mekah tuh agak wow. Kalau ini tuh mencoba diputar gitu. Nah, aku senangnya sama Hasbi tuh ketika Bi, coba kalau kita ke Mekah dulu sama kesini dulu, ini kesini dulu gitu, supaya setiap perjalanan tuh kita punya cerita yang berbeda kan, sampai akhirnya kita bisa bercerita. Kalau gue sih kan ada orang pasti kalau di sana saya gini, Ruben Ruben Mekah duluan apa Madinah? Mekah. Oh gue juga sama tuh, ada yang
Enggak, gue Madinah dulu, jadi kan beda-beda. Jadi maksudnya saya nggak mau dengerin kata orang, tapi ikutin Cobain. kata hati dan setelah nyobain gitu. Gimana lebih setelah nyobain Mekah dulu apa Madinah dulu ke Mekah depan? tetap ya. Tetap Mekah. Tetap Mekah duluan gitu. Rasanya beda ya? Iya kan ada orang, lu ketenangan lebih ke Mekah atau Madinah? Hampir 70% Madinah kan? Ketenangan. Iya, tapi kalau nggak tahu ya, jawaban gue ya Mekah ya. Gitu mungkin beda kan? Beda pola pikir gitu. Jadi makanya masing-masing gitu. Tapi gue bilang, jadi ini kan 2 kali Iya. kejadian nggak sih, kayaknya selalu nyaman ke rumah Allah tuh, pengen lagi. Bukan- Ada rencana malah habis pulang bukan. ada lagi tuh gimana? Bukan ketagihan lagi ya, tapi cuman ya Allah pokoknya izinkan hamba kembali lagi di sini, rindu gitu. Pasti rindu. Kalau orang yang udah kesana ya maksudnya pasti pas mau balik tuh punya rasa sedih gitu. Sedihnya tuh mudah-mudahan dikasih kesempatan lagi ke sini. Ada Ya. buat anak-anak oleh Ya adalah oleh-oleh mah pasti ada gitu. Cuman saya banyak fokus ke ibadah gitu. Banyak fokus ke ibadah. Pokoknya seketemunya toko aja. Itu juga pas hari pas 3 jam mau check out hotel kita baru beli oleh-oleh. Ke Bos Hamid itu. Iya ke Bos Hamid. Iya kita belum ke situ ya gitu. Pas ke situ udah 3 jam sebelum. Jadi brak. Apa itu kok biasanya? Tasbih, Iya, saya- ingat. oh, pasti. Ya. Pasti tasbih. Banyak deh alhamdulillah. Sekarang koleksi tasbih banyak di rumah. Enggak. Tasbih, sejadah. Kan biar kalau kita sholat nih, tahajud kan sejadahnya itu tuh. Ntar subuh kita sajadahnya ganti buat nyemangatin diri aja ya. Emang beda-beda tiap. Iya beda-beda. Sajadah kokoh banyak. Belanja pas umrah selalu belanja sajadah itu banyak banget. Nggak tahu di sana tuh gue pandangan mata gue kan banyak yang ini nih. Balik lagi kalau ngeliat sejadah tuh gue bisa balik lagi tuh ke toko. Tapi kalau yang lain tawarin ini kagak nengok gue mah. Tapi kalau ngeliat sejadah, nengok lagi gue. Sajadah sampai 1 koper itu. Sajadah. Iya. Kenapa beli hari? 1 koper sejadah aja. Kok berarti total punya sejarah kira-kira berapa? Enggak, kalau aku masih 8. Itu kan ada beberapa oleh-oleh yang aku kasih gitu ya. Ngasih oleh-oleh yang berguna, ngasih coklat juga di sini banyak ya. Capek ya, udah masuk jadi jigong deh udah. Iya, masuk ke lambung udah ya. Sajadahnya gimana kok? Maksudnya Banyak kayak bentuk. Apa yang gimana tuh? Banyak bentuk. Sajadahnya banyak bentuk. Ada sajadah nabawi, sajadah macam-macam gitu. Terus ada sekarang ini sajadah nabawi yang di pertama ya, merah ya. Yang kedua ya? Pertama kedua itu kan merah biru baru Merah hijau. Iya, pertama aku baru punya yang hijau kan, ini beli yang merah. Sebenarnya bisa aja langsung mau beli yang biru, enggak. Pengennya bertahap. Berarti balik lagi berarti ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Kapan balik lagi kok? Kita kerja dulu ya makanya. Ada rencana nggak sebenarnya? Ada lah pasti. Ntar langsung gua kesini lagi. Insya Allah pengennya sih di bulan Ramadan ya, Insya Allah. Oh, iya. Mudah-mudahan pengen ngerasain Ramadan di sana. Katanya nikmatnya itu luar biasa. Pahalanya juga beda kok. Pahala senilai haji kok kemarin. Tuh, pahalanya senilai haji. Nah itu aku banyak dikasih tahu sama beliau kalau sholat di langsung di Masjidil Haram, 100.000. pahalanya sekian gitu, pahalanya sekian. Jadi itu buat saya kan kita yang baru ini penting ya informasi itu, terus juga masukan-masukan untuk batalnya wudhu itu di saat kita di saat kita apa gitu. Apalagi kalau udah pakai niqab kan, pakai kain ihram. iya kan ihram gitu. Itu udah lebih banyak lagi tuh karena kita lagi mensucikan diri untuk tawaf gitu. Dan alhamdulillah kemarin dapat 2 umroh. Mama sendiri seperti apa? Seneng lah, mama seneng banget gitu. Kita di sana nangis bareng, terus berdoa. Baik mama berdoa sendiri, aku berdoa sendiri, berdoa sama-sama gitu. Banyak waktu untuk bersama beliau pastinya gitu. Dan nggak kepengen pisah. Di sana tuh duduk aja sampai kita bareng. Padahal bangku luas banget deh. Apa Dia dengan tangan orang kita berenam ya. Dia sama dia ada 1 bis. Buset gede banget. Banyak Apa? kosong. Apa? Banyak kosong. Iya banyak yang kosong gitu karena kita nggak mau berpisah kan. Jadi pengennya selalu bersama dan ini kan 9 hari aku manfaatkan setiap harinya bersama beliau gitu. Makanya aku nggak kepengen. Jadi capek nggak? Justru dia yang paling strong. Ada teman aku yang masih pada muda paling itu mau capek malu karena ngeliat si mama kan tetap gerak, dia tetap jalan gitu. Dia selesaikan semuanya dengan rapi alhamdulillah. Mana digandeng terus? Iya. Apa sih yang bikin kayak nggak mau? Saya apa karena mama pernah kehilangan orang tua gitu kayak? Iya. Pertama kan pernah kehilangan orang tua gitu ya karena Tuhan sudah panggil lebih dahulu. Tapi kan kalau sama mama ini kan cuma 9 hari dan ini salah satu doaku kayak kemarin kan. Jadi ya kalau bisa nggak sampai
terlewatkan deh gitu. 9 hari itu kan setelah ini saya kerja juga, jadi udah berpisah juga gitu. Jadi ya insya Allah 9 hari ini bener-bener full sama mama. Kemudian